Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari yang berbahagia ini oleh Allah kita masih diberikan kekuatan. Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam suasana indahnya iman dan Islam. Sebagai tanda cinta dan takwa kita kepada Allah, marilah kita bersama-sama memuja dan memujinya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat bertangkaikan salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berselawat kepada beliau biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, remaja dan pemuda adalah satu-satunya aset harapan bangsa, karena mereka adalah penyambung tali estafet kehidupan di suatu negara tersebut. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Sebagaimana Syekh Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syabbani amrul ummah wa fi aqdamiha haitiha." Sesungguhnya di tangan-tangan para pemudalah diletakkan urusan suatu umat, dan di kaki-kaki mereka diletakkan kehidupan umat. Bapak Ibu Dewan Hakim yang saya muliakan, di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta informasi, kita harus bisa menjadi manusia yang cerdas, inovatif, berwawasan luas, serta beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, kita bisa terbawa oleh arus globalisasi dan modernisasi yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman ini Bapak Ibu semua, modernisasi sering diartikan sebagai westernisasi, di mana gaya hidup kebarat-baratan mulai ditegakkan di negara kita, khususnya para remaja dan pemuda. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan ini izinkanlah saya membawakan tema tantangan guru di era globalisasi. Saudara-saudara kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, apa sajakah yang menjadi tantangan kita seorang guru di era globalisasi sekarang ini, serta bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Pertama, seorang guru selain dia menjadi tenaga pengajar pun dia harus menjadi tenaga pendidik. Karena itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Mengajar adalah memproses siswa menjadi pintar, cerdas, dan baik.
Sementara mendidik adalah memproses siswa menjadi pandai, sopan santun, jujur, dan bertanggung jawab. Kedua hal ini haruslah kita sebagai guru memahaminya. Yang kedua, seorang guru dia harus bisa menjadi teladan, contoh yang baik untuk anak-anak didiknya. Karena anak didik itu Bapak Ibu masih bersifat mantik tufuli. Apa itu mantik tufuli? Mantik tufuli adalah logika anak kecil. Yang namanya logika anak kecil secara ilmu psikologi, mereka masih bersifat hubbut taklid, senang meniru. Apa yang mereka baca Bapak Ibu, yang mereka tonton, yang mereka lihat, dan yang mereka dengar, biasanya mereka ingin mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari teori ini Bapak Ibu sekalian, dapat kita simpulkan bahwa karakter anak bangsa ini itu bisa dilihat dari bagaimana cara Bapak Ibu gurunya mengajar dan mendidiknya. Karena di zaman sekarang ini banyak guru yang pandai memberi contoh, tapi tidak semua guru bisa menjadi contoh. Yang kita harapkan di era globalisasi sekarang ini, seorang guru pandai memberi contoh dan juga bisa menjadi contoh. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, serta mereka banyak berzikir kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, dari ayat ini menjelaskan bahwasanya Rasul menjadi teladan, contoh yang sangat baik untuk kita semua di berbagai aspek kehidupan. Pun kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan, contoh yang baik untuk anak-anak didik kita, khususnya di era globalisasi saat ini. Maka kita seorang guru Bapak Ibu, di era globalisasi saat ini kita harus mempunyai perubahan ke depan. Dengan cara apa kita membawa perubahan itu? Dengan cara menambah wawasan, baik di bidang ilmu pengetahuan, baik ia di bidang teknologi serta informasi. Kita harus bisa membawa perubahan demi kebaikan anak-anak didik kita di era globalisasi saat ini. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib dan keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menjelaskan kita harus membawa perubahan demi anak-anak tercinta di era globalisasi saat ini. Dengan cara apa? Yang pastinya kita membawa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang guru. Dan kita harus bisa memposisikan diri sebagai pengajar dan pendidik. Kita juga harus mempunyai wawasan yang luas, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta informasi, demi mengimbangi perkembangan era globalisasi saat ini. Akhirnya saya katakan sesuai dengan moto hidup saya, guru itu diibaratkan seperti sebuah lilin yang rela membakar dirinya demi menerangi jalan anak-anak didiknya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Tapi sebelum saya tutup, saya mau berpantun dulu. Upin Ipin baca risalah. Mohon maafin kalau gue ada salah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.